Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Rahimati fillah, ikhwatal kiram, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan pelajaran ataupun kajian kita dari kitab Awaid At-Talab, perkara-perkara yang merintangi seseorang dari menuntut ilmu atau hal yang akan menjadi penghalang bagi seorang untuk bisa tercapai kepada baik ilmu yang dia kuasai ataupun ilmu yang telah dia kuasai kemudian dia ajarkan kepada yang lain. Di antara awaik yang telah disebutkan muallif rahimahullah yaitu al-a'iq al-khamis, yang kelima adalah adam at-tadarruj fil ilm. Seorang tidak berurutan, tidak menempuh tahapan-tahapan di dalam menguasai ilmu, mempelajari ilmu. Telah kita nukilkan ucapan penulis, beliau menukil juga dari ucapan Az-Zubaydi dari kitab Az-Zari'ah bahwa yajib an yakhulu alla yakhulu fi fannin hatta yatanawwala min al-fanni alladhi qablahu ala tartib bulghatahu. Hal yang menjadi kewajiban bagi seorang untuk tidak menyelami di dalam sebuah bidang ilmu sampai betul-betul dia menguasai urutan cabang ilmu yang sebelumnya. Ya, sebagai misal bahwa seorang tidak mungkin akan menggeluti, mendalami, membidangi tafsir kecuali dia telah menguasai ilmu-ilmu sebelumnya, seperti yang paling nampak lughatul arabiyyah, lughah arabiyyah. Ala tertib bulghatahu, urutan sesuai dengan apa yang ia capai, dan itu yang akan menjadi sebab dia akan memperoleh apa yang diinginkan. Wa yaqdi minhu hajatah, dan dia tunaikan apa yang menjadi keperluannya. Fasdihamul ilm, karena berdesak-desakan, artinya kalau ilmu itu lalu dikuasai bebarengan, bersamaan, sementara memori orang itu kan terbatas, tidak mungkin dalam satu waktu lalu ngambil cabang ilmu ini dan seterusnya, bertahap, setahap demi setahap. Qalas dihamul ilmi fi sam'i, seorang manakala mendengarkan ilmu, atau kalau zaman sekarang mungkin istilahnya banyak
ikut di grup, baik WhatsApp, apalagi Telegram ya, apa Instagram. Artinya grup-grup. Lalu kemudian di situ tiap harinya diposting 50 faedah. Yang satu memposting faedah dalam masalah fikih berkaitan jual beli, yang satu memposting dalam perkara sholat, yang satu memposting dalam masalah puasa, yang satu memposting ini itu dibaca semua. Saya yakin tidak ada satupun yang melekat. Karena itu ya betul ada faedah, tetapi dia tidak menguasai tahapan-tahapan. Ilmu bukan begitu caranya. Ilmu bukan begitu caranya, tapi dengan tahapan-tahapan. Jadi semakin banyak hal-hal yang masuk, kita dengarkan, kita baca, kita lihat, kita cermati, tanpa ada yang dipegang, dikatakan madhallatul fahm. Madhallatul fahm. Bisa menyesatkan pemahaman. Artinya orang pemahamannya menjadi tidak kokoh, tidak kuat. Wa 'ala hadza qala Allah Ta'ala, atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu, mereka membaca kitab itu haqqa tilawatihi, haqqa tilawatihi, mereka membaca dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Artinya kalau membaca ya dibaca, ditelaah, dicermati, satu persatu difahami. Jangan istilahnya belajar itu buka-buka begini bosan, buka yang satunya bosan, belajar itu bosan. Tidak, disabari, ditekuni. Yang nanti akan disebutkan bagaimana cara menekuni belajar, tahapan-tahapannya. Kata Syekh Abdul Salam dalam ta'liqnya, makna alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih, ay yaitu la yatajawazun, mereka-mereka yang kami berikan kitab lalu mereka membaca dengan sebenar-benarnya, yaitu la yatajawazun, mereka membaca kitab tidak mereka ingin lewati. Jadi kitab dibaca tidak ingin dilewati. Contoh ya, misalnya satu halaman begini, tidak ingin dilewati begini saja. Atau dia buka kitab kemudian ditaruh, ganti kitab yang lain. Naam, la yatajawazuna fannan, mereka tidak melewati sebuah cabang ilmu, karena ilmu memiliki funun, cabang-cabangnya cukup banyak. Artinya kalau kita lihat dalam bahasa Arab saja, itu kan ada bahasa Arab dasar sesuai dengan apa? Usia misalnya, atau kemampuan misalnya, walaupun usianya telah lanjut tapi kemampuannya ikut ke dasar, itu tidak masalah. Tidak masalah seorang misalnya berkepala 7, artinya usia 50 tahun, 60 tahun, belajar dari bahasa Arab yang dasar, tidak mengapa. Karena memang belum menguasai apapun. Baik. Hatta yuhkimu, mereka tidak melewati suatu cabang ilmu sampai betul-betul mereka itu mengokohkan pijakannya. Artinya dikuasai, betul-betul dikuasai. Ilman, baik secara pengetahuannya, ilmu itu dipelajari, baik secara pengetahuannya yang dikatakan oleh para ulama malakah, kemampuan. Malakah, kemampuan. Artinya kalau misalnya kita belajar bahasa Arab, tahu isim, kan begitu ya. Tahu itu fi'il, tahu itu misalnya huruf, tahu itu misalnya fi'il madhi, tahu itu misalnya fi'il amr, itu fi'il mudhari', atau tahu bahwa isim ini kenapa dibaca marfu', kenapa dibaca mansub, kenapa dibaca majrur, dan seterusnya. Tahu ini huruf. Secara ilmu mereka mengokohkan dirinya. Wa amalan, dan juga secara praktik.
mempraktekannya. Ya misalnya kalau dalam sholat, kita pelajari sholat. Dalam sholat tentunya tidak langsung terjun masuk pada sholat. Tentunya di sana ada mukaddimahnya. Contohnya pembahasan masalah toharoh. Makanya para ulama kenapa dalam bab toharoh itu dikedepankan, padahal sholat merupakan perkara yang inti, karena toharoh merupakan syarat apa? Sah. Tidak akan sah sholat seorang kecuali dengan toharoh. Sementara pembahasan toharoh intinya pada air, maka mayoritas, kalau tidak boleh kemudian kita mengatakan hampir secara keseluruhan atau bahkan keseluruhan, para ulama yang mereka menulis kitab fikih yang berkaitan dengan urutan toharoh, kemudian sholat dan seterusnya, membuka dengan babu al-miyah, bab tentang masalah air. Bab tentang masalah air. Orang mungkin akan mengatakan, apa perlunya kita membahas masalah air? Air kok masih dibahas? Naam. Qala la yatajawazun fannan hatta yuhkimuh ilman wa amalan. Jadi mereka tidaklah melewati suatu cabang ilmu kecuali betul-betul dikuasai. Kemudian apa? Kemudian kalau mengandung kepada praktik, ya dipraktekkan. Kalau mungkin berkaitan dengan perkara yang harus dijauhi, ya dijauhi. Begitu. Sehingga betul-betul ilmu itu menjadi cahaya. Ayat Quran itu menyifati ilmu itu kan nur. Ilmu itu nur. Jadi ilmu itu jangan hanya sekedar merasa bahwa seorang itu memiliki, menguasai. Ya. Karena banyak orang yang mungkin menguasai ilmu, ya gampangnya dikatakan pintar, pandai, luas, tapi tidak menerangi jalan hidupnya. Bisa dipahami, tidak menerangi jalan hidupnya. Maka itulah yang disebut ilmu yang tidak menjadi manfaat pada dirinya, tidak memberi manfaat pada dirinya. Qala fayajib an yuqaddam al-ahammu fal-aham. Karena ilmu itu funun, sekian banyak cabangnya, masing-masing cabang sekian banyak urutannya, wajib untuk dikedepankan, didahulukan al-ahammu, yang paling penting, fal-aham, kemudian yang kurang pentingnya. Jadi mulai yang paling penting. Mulai yang paling penting. Dan yang paling penting di dalam kehidupan kita ialah masalah apa? Tauhid. Masalah al-iman. Masalah akidah. Lalu ada orang mungkin mengatakan, loh, bukankah orang mau masuk membahas masalah akidah, tauhid, iman juga harus melewati lughah? Betul. Betul. Tapi tidak ada kemudian orang mengatakan, sebentar, saya tak mengkhususkan fokus selama 5 tahun belajar lughah saja, kosong dari pemahaman apa? Tauhid, akidah. Na'udzubillah kalau meninggal di masa itu. Sehingga dalam bab ini, bahwa seorang walaupun masuk di dalam pembahasan lughah, seorang muallim, pengajar, menyisipkan ya. Misalnya contoh-contoh barakallahu fikum berkaitan dengan masalah apa? I'rab, menyisipkan di dalam misalnya umur manhajiyah, metode dakwah, disisipkan ketika seorang mungkin mengajar Quran atau mengajar apa? Bahasa Arab. Ya, sedikit ada kisah, saya juga mungkin penisbahan. Ada kisah bahwa seorang itu memiliki putra dan dia menjadi rujukan. Orang tua tadi menjadi rujukan di kampungnya. Dan kisah ini bergulir di kalangan para talibul ilm. Kita dulu dapatnya juga di Damaj. Jadi ada seorang alim
yang biasa jadi rujukan, tempat rujukan sebuah fatwa. Karena kalau kedudukan fatwa itu kan makomnya luar biasa ya. Bukan makom ta'lim. Bukan makom ta'lim. Karena kalau fatwa itu makomnya ifta. Makanya ada, artinya anak-anak muda secara usia mungkin dia 15 tahun punya kemampuan, tidak mengapa dia mengajar. Tapi kalau ditempatkan sebagai seorang yang menjadi rujukan fatwa, ya jangan dulu. Jangan dulu. Kekhawatiran bahwa penelaahan kematangan ilmu itu belum selaras dengan apa? Hal yang akan dijadikan sebagai pijakan untuk menjawab terlebih sebuah kasus itu membutuhkan kepada kematangan ya. Kalau makomnya fatwa ya, makomnya fatwa. Tapi kalau mengajar ahwan, lebih ringan. Mengajar itu dikatakan mungkin makomnya lebih ringan. Kembali ketika dalam kondisi sang ayah akan bepergian, maka dia berpesan kepada putranya. Ya bunai, idza ja'aka sa'ilun, wahai putraku, kalau datang kepadamu penanya, qul lahu. Jadi setiap kalau ada orang yang bertanya, katakan annal mas'alata fiha qaulan. Katakan kepada setiap penanya bahwa permasalahan yang terjadi itu ada dua pendapat. Nah, tiba-tiba datang penanya, salah satunya menanyakan berkaitan dengan masalah tauhidullah. Afillahi syakkun, apakah kamu terhadap Allah ragu? Sang anak menjawab apa? Coba apa? Soal fihi qaulan. Al-masalah fiha qaulan. Afillahi syakkun, apakah terhadap Allah kamu ragu? Dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Kan bahaya ya. Setelah barakallahu fikum sang ayah pulang, dilaporkan bahwa ada seorang penanya menanyakan tentang perihal afillahi syakkun, apakah terhadap Allah kamu ragu? Saya jawab sesuai dengan pesan ayahnya, kan begitu ya. Dalam permasalahan ada dua pendapat. Kata ayah, wahai bunai, bagaimana kamu dalam permasalahan beriman kepada Allah kamu ragu? Si anak bisa menjawab, lah bukankah dalam i'rab itu diperbolehkan, yaitu terjadi khilaf. Apakah jar majrur itu boleh mendahului sebuah kalimat, kan begitu ya, dalam pembahasan afillahi syakkun, bolehkah isim majrur itu mendahului sebuah isim yang marfu? Dengan kata lain, bolehkah khabar muqaddam alal mubtada? Dalam permasalahan ada dua pendapat. Naam. Baik, kita kembali. Jadi kalau mendahulukan akidah itu tidak bermakna menyingkirkan ilmu-ilmu lain. Tidak bermakna kemudian seorang, nanti kalau belajar akidah saja, sampai kapan kita belajar bahasa Arab? Kalau kita belajar akidah saja, sampai kapan kita belajar misalnya fikih? Kalau kita belajar tauhid saja, sampai kapan kita belajar masalah apa? Masalah mustalah dan yang lainnya? Tidak. Tetap bahwa inti dakwah para anbiya yang membedakan dalam kehidupan mereka ialah di dalam masalah apa? Akidah, ya, dalam masalah tauhid. Sehingga tidak boleh seorang barakallahu fikum seperti ikhwan muslimin itu mereka mengatakan kalau urusan tauhid, urusan akidah itu sebentar saja sekali dua kali pertemuan, ada urusan yang lebih penting, permasalahan misalnya politik, ya, permasalahan ngatur negara, permasalahan dalam masalah tauhid
Tauhid yang berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan. Bagaimana pemerintahan. Apakah pemerintah itu kafir apa tidak? Apakah pemerintah itu masih muslim? Apakah boleh memberontak apa tidak? Nah, ini yang terus disuarakan. Padahal alhamdulillah sejak dulu sampai sekarang bahwa para ulama diangkat sebagai a'immah. Ada Imam Ahmad, ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, ya. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, sampai mungkin zaman sekarang orang mungkin juga menggelari Imam Ibn Baz rahimahullah. Orang mungkin juga menggelari misalnya Imam Al-Albani. Kan begitu ya. Barakallahu fikum. Dari mana mereka itu memperoleh gelar itu? Dari ilmu yang mereka dalami, kan begitu ya. Dari ketakwaan yang ada pada mereka, dari tauhid yang juga mereka geluti. Bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena pengaruh-pengaruh kultur misalnya, bukan karena misalnya si fulan dilahirkan dari sebuah kabilah besar, dari kabilah terkenal sehingga diangkat menjadi imam. Tidak. A'immah, imam-imam dalam Islam itu reputasinya naik menduduki jabatan yang tinggi, yang keimamannya bukan hanya zonanya, sekupnya, negerinya saja, tapi imam bagi kaum muslimin yang lain, diakui tentang keimamannya, walaupun tidak berdomisili sama, ya seperti Imam Syafi'i, diakui di Indonesia juga kan begitu ya, sebagai imam. Mereka dinobatkan sebagai imam karena keilmuan, karena ketakwaan, karena tauhidnya, karena akidahnya yang lurus. Coba orang-orang yang mencuat dalam masalah lughah, orang-orang yang mencuat mungkin dalam masalah pemikirannya, ketika terjadi penyimpangan dalam masalah akidah atau tauhid, dikemanakan mereka? Jatuh. Ya, paham. Sehingga dikatakan oleh mu'allif, fayajib an yuqaddam al-aham fal-aham min ghairi ikhlalin fi at-tartib, tanpa ada penyimpangan di dalam urutan belajar. Bermakna yaitu sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan. Itu makna kalimat min ghairi ikhlalin fi tartibin. Itu seorang menempuh tahapan-tahapan, tidak mengandung sesuatu yang di situ cacat atau mengandung kepada penyimpangan, namun sesuai dengan aturan, ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama. Bagaimana tartibnya, bagaimana tahapannya. Kalau sampai nanti akan dinukil, kalau sampai seorang tidak mengikuti ini, imma dia mungkin terpelanting atau tersesat. Ya. Kalau seorang tidak mengikuti urutan-urutan tadi, dia akan terpelanting atau akan tersesat. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullah wa katsirun minan nasi, kebanyakan manusia muni'u al-wusula li tarkihim al-usula. Kebanyakan manusia mereka itu terhalangi dari keberhasilan, yaitu sampainya kepada apa yang menjadi cita-cita mereka, disebabkan karena litarkihim al-usul, disebabkan karena mereka meninggalkan perkara-perkara yang usul, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang pokok. Di setiap cabang ilmu itu tentunya memiliki pokok atau perkara-perkara yang dikatakan mendasar. Dan tentunya barakallahu fikum, kalau secara umum di antara perkara-perkara yang juga mendasar bagi siapapun, ya tentunya ilmu tauhid, akidah. Sehingga ketika seorang barakallahu fikum menekuni ilmu,
memiliki benteng atau dasar, fondasi untuk tetap misalnya menjaga keikhlasan, untuk tetap misalnya menjaga hal-hal yang barakallahu fikum berkaitan dengan kelaziman yang ada pada misalnya asma wa sifat. Kita mempelajari nama-nama Allah itu kan bukan hanya untuk dihafal, dinyanyikan, dilakukan, dipakai mungkin untuk membanggakan diri, tetapi juga yang perlu untuk kita ketahui bahwa tidaklah setiap nama Allah mesti mengandung sifat. Yang dengan itu muncul dalam diri kita kepribadian yang betul-betul mengetahui bahwa misalnya Allah Al-Basir, yang Maha melihat. Terwariskan pada diri kita bahwa segala apa yang kita perbuat itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Al-Alim, As-Sami. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Sehingga dengan itu akan menjadikan seorang hamba manakala dia mumpuni, berprestasi atau kompeten dalam bidang ilmu tertentu, tidak menjadi sosok seorang misalnya menyombongkan diri. Apa yang mau disombongkan? Atau misalnya riyaan, dia ingin pamer bahwa saya bisa ini, bisa itu. Apa yang mau dipamerkan? Naam. Fabarakallahu fikum. Sehingga kebanyakan orang terhalangi dari tercapainya keberhasilan terhadap ilmu, artinya kedudukan tadi a'immah. Kan tidak menutup kemungkinan bahwa setelah wafatnya misalnya Imam Al-Albani, Imam Ibn Baz, atau Imam Rabi, kan begitu ya, tidak menutup kemungkinan setelahnya nanti akan muncul orang-orang yang barakallahu fikum secara keilmuan, juga ketakwaan, kekokohan menyamai, kan begitu ya, yang kelak juga akan menjadi imam atas dasar ilmu yang mereka miliki. Fa barakallahu fikum. Dan yang menjadi penghalang sampainya manusia kepada perkara-perkara yang menuju kepada keberhasilan litarkihi ma'lusul wa haqquhu, maka haknya, hendaknya dia itu ayyakuna qasduhu min kulli ilmin yataharrah, ya, hendaknya tujuan dia ayyakuna qasduhu, tujuan dia min kulli ilmin yataharrahu, dari setiap ilmu yang dia pilih, setiap ilmu yang dia pelajari. Misalnya seorang menekuni, apakah dalam masalah lughah atau mungkin mustalah atau ilmu-ilmu yang berkaitan dasar seperti usul, min ilmi usul atau yang lainnya, yang dia pilih adalah ataballighu bihi ila ma fawqahu. Di antara hal yang barakallahu fikum, di samping niat-niat yang lurus, artinya seorang tetap namanya belajar itu bukan untuk mendapatkan julukan, untuk mendapatkan pengakuan. Ya, gampangannya misalnya saya itu mondok sudah 10 tahun, saya mondok sudah 20 tahun, kok tidak diakui? Kalau boleh seorang mungkin introspeksi diri, menengok kepada dirinya, lah bagaimana kamu mau diakui sementara kemampuan-kemampuan yang ada pada dirimu misalnya, atau statement, atau misalnya pendapat-pendapat yang diucapkan, banyak yang di situ mengandung ambigu, hal-hal yang tidak jelas. Kamu ngomong begini apa ini? Makanya Mu'ad bin Jabal barakallahu fikum, beliau menasihati akan datang satu zaman yang dikatakan yaktur fihal mal. Zaman banyak fitnah,
Yaktsur fil fitan, fitnah sekian banyak ragam dan banyak jenisnya, dan harta itu semakin melimpah. Kalau ada yang bertanya cari duit sekarang dengan dulu itu enak, sekarang apa dulu? Mungkin hampir semua orang mengatakan ya enak zaman sekarang ya. Wong tinggal di rumah kan gitu ya, punya kemampuan apa, duit datang. Kalau dulu kan tidak ya. Ima dia harus peras keringat, bahkan menghadapi sekian banyak bahaya. Nah, baik. Jadi di samping berkaitan dengan niatnya tadi juga bahwa qasduhu min kulli ilmin yatahrah, setiap cabang ilmu yang dia pilih at-taballugh bihi ila ma fawqahu, dia berusaha dengan ilmu yang dia pelajari tadi ila ma fawqahu, untuk mencapai kepada yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan kemudian terus udah ini sajalah cukup, kan begitu ya. Hatta yablugha an-nihayah, hatta yablugha an-nihayah, sehingga seorang bisa mencapai pada puncak. Seorang bisa mencapai pada puncak, itu tahapan. Tahapan. Gampangannya sekarang misalnya kita naik ini, ada tangga kan. Kok tinggi ya? Coba saja mungkin kita lepas anak yang merangkak. Mungkin sekarang dia kemampuannya merangkak baru sampai 2 tangga, ya. Bertambah usia, kemampuan, dia berpikir bagaimana cara menaiki, kan begitu ya. Subhanallah, terus berkembang, suatu saat bukan merangkak lagi, dia lari, turun atau naik ke tangga tadi dengan lari. Begitulah dikatakan bahwa seorang harus melalui tahapan-tahapan. Jangan terburu-buru. Jangan pula putus asa. Jangan terburu-buru dan jangan pula putus asa. Intaha kalamu. Sampai di situ nukilan yang disebutkan Az-Zubaydi rahimahullahu ta'ala. Tsumma qala rahimahullah, at-tadarruju yakunu fi amrayn. Tahapan di dalam belajar itu dilakukan pada 2 perkara. Tahapan itu dilakukan pada 2 perkara. Al-amrul awwal, yang pertama, tadarrujun bainal funun. Tadarrujun bainal funun. Seorang melakukan tahapan-tahapan yang jenis tahapan pertama tadi adalah dalam bidang ilmu satu dengan yang lainnya. Contohnya belajar bahasa Arab dulu, ya. Setelah itu kemudian dia masuk misalnya kepada masalah fikih misalnya. Setelah itu dia mungkin masuk misalnya pada tafsir. Tahapan-tahapan satu cabang ilmu dengan yang lainnya. Belajar misalnya mustalah, belajar misalnya dalam masalah ilmu-ilmu alat yang lain. Tahapannya satu ilmu, cabang ilmu dengan cabang ilmu yang lain. Itu namanya apa? Tadarruj bainal funun. Tadarruj bainal funun. Misalnya seorang ditanya, kamu belajar apa? Saya sehari hanya mengambil 2 mata pelajaran. Kan begitu ya. Mengambil 2 mata pelajaran. Itu namanya tadarruj. Seorang bertahap dan tahapannya satu ilmu dengan ilmu yang lain. Asani, at-tadarruj asani atau amru tsani, tadarrujun fil fannil wahid. Tadarrujun fi al-fannil wahid. Tahapan dalam satu bidang ilmu. Contohnya bahasa Arab. Di sana ada halaqah bahasa Arab, di sana ada halaqah bahasa Arab. Misal, di sini baru mengajarkan tufasaniyah. Di sana mungkin mengajarkan qatrun nada. Di sana mungkin mengajarkan apa? Alfiyah. Kok enak ini ya, saya tak kesanalah. Mumet pindah sana, mumet lagi pindah sini, kan begitu ya? Berarti tidak punya tahapan. Sementara ilmu itu butuh tahapan. Ilmu butuh tahapan. Jangan kemudian terkesima saya pengen jadi Sibawai, saya pengen jadi Ibnu Hisham, kan begitu ya? Ya silakan, dan itu terbuka dan mungkin.
Tapi kan perlu tahapan. Perlu apa? Perlu sebuah tahapan-tahapan untuk menuju ke sana. Untuk menuju ke sana. Baik, itu berkaitan dengan tadarruj fil fanil wahid. Qala wakilal amraini, dua perkara tadi, apakah seorang perlu tahapan, misalnya apa dulu yang mau dipelajari, ya. Apa dulu yang mau dipelajari? Itu jangan tanya kepada sesama. Misalnya mondok di sini ya. Kamu dulu waktu belajar pertama apa yang kamu pelajari? Oh saya ini, oh saya tak ikut mas, kan gitu ya. Salah lagi tanya, kamu dulu apa? Saya begini. Itu nanti akan bingung. Tanya kepada guru, ya. Tanya kepada guru. Wakilal amraini yakhda'u li ijtihadil muallim. Dua perkara ini, kalimat yakhda'u sini itu kan mengandung kepada ketundukan dan kepatuhan. Dengan kata lain, diserahkan kepada muallim berdasarkan kepada ijtihadnya. Dipasrahkan kepada seorang muallim. Wa tabi'atul makan. Yang kedua, jadi harus tanya kepada muallim, kepada pengajar. Misalnya seorang ustaz, saya mau mondok. Kan mesti ada respon timbal balik. Kamu sebelum mondok di sini dulu pernah mondok di mana? Oh, pernah mondok di sana. Kan begitu ya. Apa saja yang kamu pelajari? Apa saja yang kamu kuasai? Oh, kalau begitu kamu masuk kelas ini, kan begitu ya. Enggak. Saya enggak pengen misalnya diketahui bahwa saya pintar misalnya. Walaupun dia berprestasi. Ya gampangannya kita kan di sini ada tahapan-tahapan apa kalau di sini TA-nya? Pratahfid ya. Ya sudah. Saya tak di pratahfid aja lah. Nah, kamu mau ikut bersama anak-anak yang mungkin 5 tahun 6 tahun? Nah, iya. Saya biar jadi yang paling pinter di tengah-tengah mereka. Karena eman. Waktu itu kan berjalan. Jadi hendaknya kemampuan kita itu dibebani dengan beban yang apa? Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Baik. Juga tabiatul makan. Kondisi tempat bagaimana? Itu berpengaruh. Qala walidha fa inna isyaratil ulama'i fit tadarruji, karena itu isyarat bermakna arahan, bimbingan para ulama dalam perihal tadarruj, bimbingan para ulama dalam perihal tahapan-tahapan tadi, takhtalifu biikhtilafi, beragam. Salah satu hal yang di situ mendasari beragamnya ialah biikhtilafi madzahibihim, mazhab yang ada di situ. Dulu kita mungkin ingat di tahun sekitar 2012 ya. 2012 itu kan di negeri kita ketika ada acara Daurah Masyayikh, hadir masyayikh yang sudah meninggal rahimahullah, Syekh Ubaid. Itu beliau menanya tentang fikih yang marak di sini apa? Syafi'iyah. Nah, maka beliau mencoba misalnya mengajarkan baik itu mungkin dalam masalah fikihnya atau dalam akidahnya, kitab-kitab yang mu'tabar yang dipegang oleh apa? Syafi'iyah, digandrungi istilahnya. Dan itu bukan bermakna mau pelin-pelan, tidak. Kecuali dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih itu kan Ahlus Sunnah diajarkan untuk apa? Berpijak pada dalil. Ya kadang kita mengambil pendapatnya Imam Ahmad dalam perkara tertentu karena memang kuat. Kadang kita mengambil fikihnya Imam Malik karena memang itu kuat. Kadang kita mengambil fikihnya Imam Syafi'i karena memang itu kuat. Bukan bermakna kamu kok pelin-pelan ya. Kadang Syafi'iyah, kadang Malikiyah, kadang Hambaliyah, kadang Hanafiyah. Bukan pelin-pelan ya.
bukan pelan, barakallahu fikum. Namun dalam bab ini barakallahu fikum terlebih kalau suasana tempat daerah itu, kulturnya, iklimnya itu kolot misalnya. Kalau enggak Syafi'i enggak mau misalnya gitu. Ya coba dikemaskan. Apalagi antipati misalnya, antipati dengan kitab-kitabnya Syekhul Islam, ya ditunda dulu sampai betul-betul bahwa dikenalkan Syekhul Islam itu tidak menyimpang, tidak membuat agama baru, tidak mengajarkan apa? Hal-hal yang baru yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Kala at-tadarruj, terjadi di situ isyarat atau arahan para ulama, terjadi perbedaan berdasarkan perbedaan mazhab wa amakinihim, dan tempat yang mereka tempati. Tempat yang mereka tempati. Dulu Syekh Muqbil rahimahullah ketika di Yaman, terkhusus Sa'dah yang sekarang muncul Houthi, itu Syekh Muqbil sudah mengingatkan kepada Presiden Ali Abdullah Saleh bahwa di situ ada para pemuda yang afiliasinya ke Iran. Itu sesaat mereka akan menjadi cikal bakalnya Houthiyun ini sekarang yang mereka memberontak pemerintahan di Yaman yang membuat huru hara. Walaupun banyak pemahaman Syiah itu kan dalam pemahaman tidak satu madhab. Ada mungkin yang terparahnya, contohnya Khomeini dalam sebuah karyanya itu nulis di antara makalahnya bahwa a'immatuna, jadi orang-orang Syiah itu kan mereka punya imam, punya imam yang menurut mereka bukan a'immah hadis, bukan a'immah fikih, bukan a'immah Islam, imam menurut versinya. Kata mereka, a'immatuna, imam-imam kami, mereka itu memiliki apa? Memiliki manzilah, punya manzilah yang di situ la tablugh manzilatu al-malaika wal mursalin atau kama qala. Jadi kedudukan mereka itu punya kedudukan yang tidak dicapai malaikat maupun para rasul. Imam-imam mereka itu menempati kedudukan yang kedudukannya itu tidak dicapai oleh para malaikat dan para rasul. Lah terus dikemanakan para malaikat dan para rasul tadi? Ya. Sementara Nabi kita Muhammad SAW adalah apa? Sosok seorang yang paling tinggi kedudukannya. Jangankan antara manusia, antara para anbiya, beliau menduduki tempat yang paling tinggi. Qala sa'adha'u baina yadayil qari', dan akan aku tuturkan di hadapan para pembaca namadzuja min taujihatihim, beberapa contoh arahan bimbingan mereka, liya'khudha ma yulaimuh, supaya mereka itu bisa mengambil sesuatu yang cocok sesuai dengannya, ba'da muwafaqati syaikhihi wa muallimihi. Tentunya sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang disetujui misalnya oleh gurunya, oleh pengajarnya. Naam, berikut beberapa contoh yang ada. Dan seorang guru itu paling tidak ketika memberikan bimbingan ada poin-poin penting, misalnya usia. Anak yang usianya misalnya 5 tahun pengen belajar, anak yang usia 7 tahun, anak yang pengen belajar 10 tahun, anak yang pengen belajar usia 12 tahun, terus 15 tahun, 20 dan seterusnya.
Bagi seorang muallim itu mestinya punya kemampuan mengarahkan dari sisi usia. Yang kedua, dari sisi hal-hal yang sesuai dengan apa yang di situ mereka pelajari. Makanya ada tahapan-tahapan di pondok-pondok kita. Ima dikatakan pratahfidz atau dikatakan mungkin TA. Kemudian ada ula, marhalah ula atau ibtidaiyah. Kemudian marhalah mutawassithah atau mungkin dikatakan MTS. Kemudian marhalah ulia, jami'i, kan begitu ya. Itu tahapan. Tahapan-tahapan. Jadi kadang-kadang kita di dalam merapatkan anak, kan ada anak yang orang tuanya pengen menitipkan di pondok kita. Misalnya usianya sudah 8 tahun, belum bisa apa-apa. Secara kemampuan, secara pemahaman, anak kalau belum bisa apa-apa dimasukkan di mana? Pratahfidz atau TA kan. Tapi usia 8 tahun kumpul dengan mereka itu, nanti kan akan diolok-olok. Masnya paling gede sini nggak bisa baca gitu ya. Mungkin baru sehari 2 hari pulang dia, nggak mau sekolah. Akhirnya kadang-kadang ya tetap dimasukkan mungkin di marhalah ula atau ibtidaiyah, tapi sambil orang tuanya diminta untuk memprivatkan, kan begitu. Mempertimbangkan usia. Kemudian juga sesuatu yang sesuai dengan apa yang dipahami atau kemampuan di dalam hal di situ menguasai ilmu. Juga barakallahu fikum, apa yang layak dan apa yang tidak layak itu juga barakallahu fikum membutuhkan suatu tahapan. Rawa Ibnu Madini an Abdul Wahhab Ibni Hammam, diriwayatkan oleh Ibnu Madini dari Abdul Wahhab ibn Hammam an Ibni Juraij qala ataitu Ata'an, kata Ibn Juraij, aku mendatangi Imam Atha, wa ana uridu hadha sya'n, dan aku ingin mempelajari bidang ilmu, urusan masalah ilmu. Qala wa indahu Abdullah ibn Umair. Di sisi Imam Atha itu ada seorang yang bernama Abdullah ibn Umair. Faqala li ibn Umair. Itu Ubaid ini atau Abdullah ini. Bukan Imam Atha yang memberikan saran kepada Ibn Juraij. Qala qara'tal Qur'an, kamu baca Quran, bermakna kamu sudah menghafal Quran. Itu istilah para ulama dulu. Qara'tal Quran. Kalau orang mungkin mengatakan qara'tal Quran, na'am, saya sudah bisa membaca sekian. Qara'tal Quran, qultu la. Kata dia belum, artinya belum banyak menghafal Quran. Qala fadhhab faqra'hu. Maka pergilah, belajarlah dulu Quran, bermakna kamu menghafal dulu. Thumma utlubul ilma. Kemudian pelajarilah ilmu. Qala fadhahabtu, lalu pun aku pergi, faghabartu zamanan. Makna ghabartu, gubar ini kan debu ya, tapi makna ghabartu dikatakan oleh ahlul ilmi ialah Baqaitu au makastu. Al-biqa al-mukuth. Kemudian setelah aku dinasihati, dibimbing oleh Abdullah, lalu aku pun belajar hingga beberapa waktu, beberapa zaman. Zaman ini bisa mungkin pada tahunan. Sehingga aku duduk beberapa zaman waktu untuk mempelajari Al-Quran, bermakna menghafal. Hatta qara'tul Quran, sampai aku memulai menghafal Quran. Tsumma ji'tu Ata'an, kemudian aku mendatangi Atha, wa indahu Abdullah
dan di sisi Atha ada Abdullah. Faqala qara'tal fariḍah, kamu membaca fariḍah, bermakna kamu sudah pelajari faraid. Fariḍah di sini bukan bermakna kamu sudah belajar masalah wudu, belajar masalah salat, belajar masalah puasa, haji. Tapi yang dimaksud ialah perihal faraid. Qultu la, belum. Qala fata'allam al-fariḍah. Ta'allam al-fariḍah. Thumma tlubul ilm. Baru kemudian belajar ilmu. Qala fatalabtul fariḍah. Kemudian aku mempelajari ilmu faraid. Thumma ji'tu faqala al-an fatlubil ilma. Sekarang baru kamu belajar. Qala Abul Aina ataitu Abdullah ibn Dawud. Faqal ma ja'a bik, apa yang mendasari, apa yang mendorong kamu untuk datang? Qultu al-hadith, untuk belajar hadith. Qala idhab fatahfaz al-Quran, kamu pergi dulu, kamu belajar dulu masalah Quran, kamu hafal dulu Quran. Qultu qad hafidhul Quran, qad hafidhul Quran. Kemudian aku jawab, aku sudah menghafal Quran. Qala iqra watlu alaihim naba'a Nuhin. Kemudian disebutkan bacalah, yaitu watlu alaihim, bacakan kepada mereka. Rasulullah SAW diperintahkan untuk membacakan kepada kaumnya, kepada umatnya tentang berita Nabi Nuh. Qala faqara'tul ushra, maka aku pun membaca 10 ayat hatta anfadattu, kemudian aku pun menyelesaikannya. Faqala li idhhab al-an fata'alam al-fara'id, pergilah sekarang kemudian belajarlah ilmu faraid. Qultu qad ta'alamtu as-sulba, kemudian aku pun mempelajari faraid dan aku sudah menguasai as-sulba. As-sulba dalam ilmu faraid, ialah berkaitan dengan hum warathah min minal aqriba adz-dzukur. Mereka pihak-pihak yang akan mewarisi tapi dari jalur laki-laki. Min jihatil ab, dari jalur ayah. Seperti al-abna, anak, cucu. Itu nanti barakallahu fikum dikatakan yang disebut dengan as-sulbu. Juga ikhwah. Fa barakallahu fikum. Adapun kalau di dalam lughah as-sulbu itu maknanya kepada al-qawi. As-sulbu itu al-qawi asy-syadid, kuat keras. Yaitu al-juz'u li 'azami dhahrir rajul. Jadi yang namanya sulbu, maka dikatakan tulang sulbi, as-sulbu itu bagian ruas daripada tulang punggung seorang laki-laki. Bagian ruas tulang punggung seorang laki-laki, alladzi yakhruj minhu ma'ur rajul. Yang dari tulang sulbi tadi keluarlah yang dikatakan air mani seorang laki-laki. Itu kalau dari sisi tinjauan tinjauan bahasa. Tapi sulbu di dalam faraid adalah pihak jalur laki-laki dari ayah yang nanti mereka akan mendapatkan warisan. Kata dia, ta'alamtu sulba wal jad, juga kakek. Adapun al-jad di sini karena juga dikatakan ada al-jaddu as-sahih. Al-jad yaitu al-jaddu as-sahih. Kakek tapi kakek yang betulan. Memang ada kakek jadi-jadian atau kakek buatan begitu. Yang dimaksud ialah kakek di situ bermakna al-jaddu sahih alladzi la yadkhul fi nisbatihi
lil mayyit al-untha. Jadi kakek yang nisbahnya jika dilihat pada si mayit bukan dari jalur perempuan, bukan dari jalur perempuan. Dari sini dikatakan ada al-jaddu al-fasid, al-jadd al-fasid dalam istilah faraid, yaitu mereka-mereka yang barakallahu fikum bukan dari dawil arham, bukan dari apa? Dawil arham. Fa barakallahu fikum sebagai contoh ya, yang dikatakan kakek tapi dari ibu, kan begitu ya, kakek dari ibu. Mereka walaupun ada hubungan kan, ada hubungan kakek ya, ibu kita punya ayah namanya kakek kita kan begitu. Tapi mereka walaupun ada hubungan, ada rahim, namun tidak menjadi pihak yang akan dibahas dalam masalah faraid. Paham? Jadi jad yang dimaksud ialah jad yang di situ dari ayah. Dari ayah. Mungkin secara detail nanti ada kapan kakek itu mendapatkan dan kapan tidak. Baik. Tsumma qala wal kubar. Wallahu alam, dalam hal ini hanya saja di sana ada istilah mungkin di dalam ilmu faraid tentang masalah ini yang diisyaratkan pihak-pihak permasalahan yang besar, bermakna warisan yang di situ yang akan mendapatkan itu kompleks. Jadi di situ mungkin diistilahkan ada istri, ada ibu, ada sekian anak, ada anak yang apa namanya seayah saja. Jadi saudaranya itu sekandung, itu kan berarti ayah ibunya ya. Ada ayah yang seayah, ada anak yang seayah, ada anak yang dia sekandung. Misalkan ada seorang anak dia sekandung, artinya bapak ibunya sama. Ada juga anak bersaudara tapi seayah. Paham? Baik, itu wallahu alam tentang kalimat yang dikatakan al-kubar di sini. Qala, lalu ketika ditanyakan bahwa sudah menguasai faraid tadi, qala fa ayyuma aqrab ilaika, fa ayyuma aqrab ilaik. Lalu kalau begitu ada pertanyaan, mana yang lebih dekat denganmu? Mana yang lebih dekat denganmu? Ibnu akhika, anak saudaramu, berarti apa? Kalau seorang dikatakan anak saudaramu, berarti apa? Ponakan kan begitu ya? Au ammik, atau ibn ammik, atau anak pamanmu. Kalau anak paman namanya apa? Oh, mas, sepupu kan gitu ya. Jadi pertanyaannya mana? Ponakan dengan sepupu itu yang lebih dekat mana? Qala ibn akhi. Yang kalau dalam faraid dikatakan yang dekat hubungan ya anak dari saudaraku. Qala walima. Apa alasannya? Kenapa kamu kok bisa menjawab seperti itu? Qultu li anna akhi min ummi. Akhi min ummi. Karena kalau saudaraku itu dari ibuku. Wa ammi min jaddi. Adapun ammi, pamanku itu kan dari kakek. Artinya jauh. Qala idhhab al-an fata'lam al-arabiyyah. Kalau begitu kamu sudah lulus, sekarang belajar bahasa Arab. Qala qad alimtuha qabla hadain, katanya. Kalau bahasa Arab aku sudah menguasai sebelum faraid dan sebelum Al-Qur'an. Qala falima qala Umar, yakni hina tu'in. Pertanyaannya, lalu kenapa Umar itu sampai berbicara ketika beliau sebelum meninggal? Kan Umar meninggalnya kan ditusuk ya, dibunuh beliau. Sebelum beliau ditusuk, kenapa dia kok sampai berbicara ya lallah walil muslimin? Kenapa kok Umar ngomong lallah dan lil muslimin? Lima futihatil
wa kusira hadih. Kenapa yang lallah di fathah dan kenapa yang lil muslimin di kasrah? Kan sama-sama lam, ya. Paham? Sama-sama lam. Yang itu lallah, lallah di sini apa? Di kasrah. Qala qultu futihatil kalam, di fathah yang pertama lallah ala doa, yaitu sebagai bentuk permohonan, ya Allah, kan begitu ya, doa permohonan. Wa qusira hadhihi al istighatha wal intisar. Adapun yang kedua di kasrah sebagai bentuk istighatsah dan juga al intisar. Fa qultu law hadatsu ahadan la hadatsuka. Andai kata aku itu menyampaikan ilmu kepada seorang, sungguh akan aku pilih kamu sebagai muridku, kan begitu ya. Akan saya ajari kamu. Fa barakallahu fikum. Terkhusus pula bahasa Arab. Bahasa Arab sebelum seorang mungkin saya pengen yang amiyah. Amiyah itu kan macam-macam ya. Amiyahnya orang Yaman. Saya sendiri juga mungkin dulu di sana lama. Amiyahnya yang istilahnya dipakai orang, misalnya Damat sendiri, orang Son'a sendiri, orang Aden sendiri, kan begitu ya. Nanti orang Hadramut sendiri, itu baru Yaman. Ya. Per masing-masing, kalau bahasa kita mungkin per masing-masing apa provinsi atau mungkin kabupaten beda-beda. Belum lagi kok nanti misalnya amiyahnya orang Madinah, amiyahnya orang Makkah, lalu dibuka misalnya pengajaran amiyah. Dan memang amiyah itu bisa dipakai untuk baca kitab tauhid, ya. Amiyah, pelajaran amiyah bisa dipakai misalnya untuk mempelajari tafsir. Mestinya kan belajar bahasa Arab dulu. Atau sampai berkomentar, misalnya ada ya beberapa orang lulusan pondok pesantren ke Saudi, lalu mengkritisi, saya dulu belajar di pondok itu bahasanya fusha. Pas ke sana kok mereka itu hampir mayoritasnya bahasanya amiyah, sehingga saya nggak mudeng, nggak paham. Lah memang fusahmu itu kayak apa? Membahasakan, coba sekarang kamu bahasakan orang keramas itu apa? Keramas, dahab, kirdun dahab, keramas, kan gitu ya. Paham? Kirdun digabung dengan dahab, jadi keramas. Loh, emang keranya siapa yang dikeramasi, kan gitu ya. Nah, terus dia pengen ada satu masalah, kemudian pengen patungan. Tahu patungan kan ya? Bersyarikat ya. Bersyarikat. Ya sudah, kita misalnya al-amru musytarak. Ya sudah, kita patungan, kan gitu ya. Urusannya musytarak. Enggak. Al-amru sonamun. Urusannya sonamun, patungan. Memang kalian punya patung banyak, kan begitu ya. Al-muhim menyalahkan orang Arab, dikatakan mereka amiyah, ya dia sendiri yang enggak paham. Ya. Fa ikhwata barakallahu fikum. Syekh rahimahullah, Syekh Mukbir rahimahullah, dulu sering mengingatkan banyak tulisan-tulisan para ulama yang terkaryakan pada kitab, kadang-kadang kita mentok dalam membacanya, memahaminya. Karena bahasa kita itu sudah banyak tercampur dengan terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang tidak fusha, ya. Makanya barakallahu fikum penting. Dulu kita dapati ada sebagian anak-anak, masya Allah, umur mungkin 3 tahun ya. Itu kalau ngomong sama abahnya bahasa yang luar biasa, ya. Bahasa yang luar biasa. Misalnya contohnya, ada yang mengatakan kalau memanggil ayahnya ya abati, ya ummah, ada yang mengatakan tidak boleh kurang ajar, ya. Nah, sebagian adab, ilmu adab, kalau seorang anak itu sudah memanggil dengan panggilan yang hormat kepada ayah ibunya, ya abati misalnya gitu ya, atau ya ummah gitu ya, itu ada tuntutannya, jangan sekali-kali berbuat kurang ajar. Oh, umi sajalah, abi sajalah yang bisa dilawan, kan gitu ya. Ya bukan begitu, karena abi dan umi bukan untuk dilawan, ya. Tapi seorang hendaknya berbakti kepada abi dan uminya. Demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan
pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dan tentunya memotivasi ya, kepada siapapun ya, baik mungkin yang istilahnya masih anak-anak atau yang muda atau bahkan yang tua, jangan seorang kecil hati, putus asa, merasa sudah tertinggal. Ya belajar pelan-pelan sampai betul-betul seorang mendapatkan apa yang dicita-citakan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan.